kita melaksanakan tawaf wada yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pelaksanaan ibadah tawaf wada ya, bagi yang kuat, bagi yang sehat dan tidak ada udzur syar'i, menjadi penutup seluruh rangkaian ibadah ziarah dan ibadah umrah kita selama di kota suci, baik kota suci Madinah Al-Munawwarah dan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan insya Allah bermakna yakin, bahkan kita hakul yakin, semua rangkaian ibadah umrah dari satu ibadah umrah yang pertama disusul dengan yang kedua, ketiga, keempat, bahkan kalau nggak salah ada yang kelima. Subhanallah. Ya, Ustaz mau umrah lagi nggak? Nah, saya bilang ini udah hari Jumat. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penghapus segala dosa kita. Amin. Dan insya Allah ibadah umrah kita menjadi ibadah umrah yang makbulah wal mabrurah. Amin Allahumma amin. Dan Bapak Ibu, kita akan melaksanakan sebuah perjalanan untuk kita kembali ke tanah air tercinta, ke kampung halaman yang kita sayangi, yang kita cintai, dengan transit terlebih dahulu, mampir terlebih dahulu di kota Jeddah. Supaya perjalanan kita penuh berkah, kita awali dengan sama-sama membaca doa safar. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa liwalidayna amin. Hadirin para bapak, para ibu, tayyibullah wa tayyibur rasul, para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan perpisahan sementara kita dengan para malaikat Allah penjaga kota suci Mekah Al-Mukarramah dan seisi kota suci Mekah, ya, terutama kita berpisah sementara dengan Ka'bah Baitullah Al-Haram yang menjadi
kiblat bagi seluruh umat Islam. Ka'bah Baitullah Al-Haram. Bagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yanzilu ala hadzal baiti 120 rahmatan. Turun di atas Ka'bah Baitullah Al-Haram ini setiap saat, setiap jam 120 rahmatan, 120 rahmat Allah. Dalam keterangan hadis lain Bapak Ibu, secuil seberat biji sawi Allah izinkan, seberat biji sawi rahmat Allah diizinkan turun ke permukaan bumi ini, menjadi bumi Bapak Ibu, menjadi lautan, menjadi gunung, menjadi air, menjadi tumbuh-tumbuhan, bahkan juga menjadi manusia. Padahal hanya seberat biji sawi yang Allah izinkan turun ke dunia ini. Seberat biji sawi, subhanallah. Ya, rahmat Allah seberat biji sawi diizinkan oleh Allah turun ke bumi, menjadi bumi, menjadi tanah, menjadi air, menjadi gunung, menjadi lautan, termasuk juga menjadi manusia sebagai penghuni bumi Allah ini. Bagaimana kalau setiap saat Allah izinkan 120 rahmat Allah turun di atas Ka'bah? Nah, ini yang menjadi asbab pada saat kita tadi berpisah dengan Ka'bah Baitullah yang disimbolkan dengan tawaf wada, tidak sedikit kita meneteskan air mata, betul? Setelah Allah izinkan kita selesai rampung tawaf wada, berdoa, ya Allah izinkan hamba ya Allah suatu saat nanti dipermudah untuk hadir ke tempat suci ini ya Allah, Engkau perkenankan diundang kembali ya Allah, meskipun kami banyak dosa, banyak khilaf ya Allah. Ini 120 rahmat Allah yang Allah turunkan di atas Ka'bah Baitullah setiap saat Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, diberikan kepada siapa 120 rahmat Allah yang turun di atas Ka'bah setiap saat tersebut? Kata Rasulullah, sittuna lit-ta'ifin, yang 60 salat berdekatan dengan Ka'bah, sunnahnya wajah kita langsung melihat Ka'bah. Jangan melihat tempat sujud kita, Allahu Akbar, melihat sujud kita, jangan, tapi melihat Ka'bah. Gitu Pak, kesunahnya tuh. Tapi ingat ketika kita lagi sholat, baik sholat mutlak setelah tawaf atau sholat fardu di matob, oh iya, ingat sunnahnya lihat Ka'bah kalau sholat. Ternyata lihat Ka'bah, ada gadis Arab yang datang, hidungnya mancung, tidak terasa terbesit dalam hati kita, mancung amat hidungnya ya, dipegang hidung kita, ya Allah, mancung ke dalam. Nah ini batal sholatnya Pak, karena udah ngomong, udah bergerak lagi tangannya, pegang hidung, ya. Nah itu, jadi kalau sunnahnya sholat berdekatan dengan Ka'bah adalah melihat Ka'bah. Nah, wa arba'una lil musallin, 40 rahmat Allah diberikan kepada orang yang sholat. Tinggal 20. Wa isyruna, tinggal 20. Tafsirnya ada di saya. Bisa kita. Sudah dikirim.